Kita masuk ke pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 atau 12? Pertemuan 12. Ini artinya saya edit dulu sebentar. Kita masuk ke pertemuan 12 dengan topik pembahasan aspek krusial etika dan privasi data dalam psikologi. Oke. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa topik ini krusial? Pertanyaannya, kenapa topik ini krusial? Kita berbicara tentang etika profesi. Ya. Jadi kalau kita lihat kilas balik di minggu keempat, halo. Ya. Kalau di minggu keempat kita belajar tentang telepsikologi, ya. Di minggu keempat materi kita itu belajar tentang telepsikologi. Itu berkaitan dengan data video atau suara dikirim via internet, ya. Di minggu 10 kita belajar tentang AI, ya. Data klien dipakai melatih robot. Jadi kemarin udah kita pelajari AI itu hasilnya, machine learning itu adalah media mempelajarinya, big data itu adalah bahan bakarnya, ya. Minggu 11 kita belajar tentang big data, jejak digital dianalisis. Nah, pertanyaannya, di mana letak kerahasiaan klien jika semua data tersebut beredar di jaringan digital? Jika data bocor, reputasi psikolog hancur dan klien mengalami kerugian psikologis. Nah, kita mau tidak mau ya, siap tidak siap ya, inilah keadaannya saat ini, ya. Data video tentang telepsikologi, kita video conference kesebar, ya. Kasus yang kemarin perselingkuhan CCTV kesebar, yang seharusnya tidak bisa diakses oleh orang luar tapi keakses, ya. AI, ya. Sekarang untuk memanipulasi orang, wajahnya asli, tubuhnya beda. Sama juga dengan suara bisa dimiripkan. Video callan tapi yang video callnya ternyata Raffi Ahmad, ya. Bisa seperti itu, ya. Sekarang AI itu udah canggih sekali, bisa dimanipulasi semua. Nah, semua itu dikumpulkan berdasarkan informasi yang kalian unggah secara digital melalui media internet. Jadi apapun yang kalian upload ke internet, entah itu di story WA, story Instagram, beranda Instagram, Facebook, itu secara tidak langsung kalian tuh memberi bahan bakar kepada big data tentang kalian, siapa kalian. Ya, secara tidak langsung. Tapi kan akun-akun diprivasi, Pak, diprivat. Ya, dikunci. Tapi kan servernya kan menyimpan data kalian. Gitu. Kalian taruh di Google Drive, tapi link foldernya di-share. Artinya kan semua orang masih bisa ada akses, asal tahu caranya, celahnya, akses itu didapatkan. Nah, kita masuk sesi yang pertama, etika profesi di era digital, memperbaharui sumpah profesi ke dunia maya. Ya, kalian termasuk kategori profesi medis, ya, seorang psikolog, ya. Berbeda dengan profesi yang lain, misalnya komputer kan tidak ada sumpah profesi, ya. Prinsip utama pertama, confidentiality, kerahasiaan. Dalam kode etik psikologi HIMSI, ya, menjaga kerahasiaan data klien itu adalah harga mati. Bukan hanya NKRIB yang harga mati, ya, tapi menjaga kerahasiaan data klien itulah harga mati, ya. Nah, tantangan di era digital itu adalah, kalau dulu data disimpan di lemari besi, kuncinya dipegang oleh psikolog, aman, ya, kecuali kalau kemalingan dijebol lemarinya hancur, oke. Nah, sekarang data disimpan di iCloud, ya, atau di cloud, Google Drive atau iCloud atau laptop. Pertanyaannya, siapa yang punya kuncinya? Pakai password, ya. Apakah servernya aman? Dan apakah laptopnya tidak bisa dipinjam oleh orang lain? Ya. Jadi sekarang kerahasiaan fisik bergeser menjadi keamanan cyber atau cyber security. Jadi kalau dulu kita kunci gembok udah aman, selama orang itu megang kuncinya, datanya aman. Tapi sekarang siapa yang diberi akses, itu yang punya akses, ya. Dan itu bisa di-share ke siapapun selama dia tahu passwordnya, jebol. Ya. Password HP kalian, pinjam dong untuk moto file berkas aku ini.
Apa dia passwordnya? Oh 14 kali. Jebol tuh, selesai. Sharing wifi, tethering, satu orang ya, tolong dimasukkan. Ya memang dia tidak melihat kalian mengetikkan password, tapi kan bisa di share QR code wifi itu dan upload ke Google Kamera gambar, itu bisa muncul passwordnya berapa, ya kan? Dan itu bisa di share ulang. Nah ini selalu ada celah. Pun dia kalau masukkan di laptop kan bisa di show password di laptop, muncul juga passwordnya walaupun orang itu tidak melihat secara langsung. Kalian mengetikkan di laptop kalian, tethering HP kalian, itu masih bisa di show passwordnya dan dia bisa connect ke perangkat yang lain. Oh HP-nya tinggi kok, connect-nya kalau habis kuota kamu, selesai ya. Nah kemudian digital informed consent, e-consent-nya, informed consent bukan sekedar formulir kertas yang didigitalkan dalam bentuk PDF. Tapi ada beberapa syarat e-consent yang etis. Pertama, transparan. Klien harus tahu datanya disimpan di mana. Misal data sesi ini direkam dan disimpan di server terenkripsi. Nah, kebanyakan ketika sesi wawancara, HP ini disimpan pakai HP. Nah, data yang di HP ini tidak langsung di backup ke tempat yang aman. Atau taruh di hard disk misalnya. Ini masih nyangkut di HP. Ya, nah ini krusial, bahaya nih kalau misalnya rekaman itu bocor, aib orang lain bocor. Ya. Kedua, tujuan untuk apa data dipakai? Hanya untuk arsip atau untuk melatih AI? Ya. Risikonya, psikolog wajib memberitahu risiko teknologi. Misal, selalu ada risiko kecil kebocoran data jika Anda menggunakan WiFi publik. Makanya saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, kalau kalian mau transaksi mobile banking misalnya, tidak menggunakan wifi publik, ya, karena sangat beresiko. Password kalian disadap, bukan disadap didengar kuping cak gitu. Seperti ini tidak, dia di tengah-tengah aliran data itu ada satu aliran diarahkan ke laptop dia, ya. Kalau bahasa kerennya kalau anak komputer itu man in the middle attack, laki-laki di tengah aliran data yang menyerang, ya. Nah, hak hapus, klien berhak meminta datanya dihapus apabila memang dibutuhkan. Nah, ini syarat e-consent yang etisnya, ya. Nah, kalau kita masuk ke privasi versus ruang publik, dilema riset psikologi itu seorang psikolog ingin meneliti perilaku agresi di Twitter. Ia mengambil screenshot tweet orang yang sedang marah-marah dan menganalisisnya di dalam jurnal. Hati-hati. Walaupun itu ruang publik, ya, pertanyaan etisnya Twitter adalah ruang publik. Jadi bolehkah diambil? Menurut kalian bolehkah diambil? Atau tweet adalah curhatan pribadi jadi harus izin? Ingat pesan Pak kemarin, ya. Apapun yang sudah kita share ke publik itu bukan hak milik kalian lagi. Jadi sebelum kita mempublikasikan itu secara sadar, kalian sudah sadar betul bahwa itu bukan hak milik kalian lagi dan bisa disalahgunakan orang. Ya, kalian memposting foto kalian, dalam hitungan detik pasti sudah ada orang yang mendownload foto kalian, menyimpan foto kalian, membagikan ulang foto kalian dalam hitungan detik. Ya. Nah, konsep etika saat ini, meskipun data tersedia secara publik, psikolog tetap harus menjaga anonimitas subjek dan meminimalkan kerugian. Bolehkah dipakai untuk analisis dalam jurnal? Boleh, tapi disembunyikan identitasnya. Tidak disebutkan siapa subjeknya. Ya. Tapi kita tidak bisa mengontrol, kamu tidak boleh mengcapture tweet aku, ya itu sudah ranah publik masalahnya. Kita tidak bisa menahan orang untuk tidak boleh mengcapture chatan kalian, tweetan maksudnya, tweetan. Tapi kalau chat pribadi WA memang tidak boleh. Tapi kalau kalian kan sekarang kan ya enggak tahu ya, di angkatan kalian ini suka menge-share chatan. Kemarin ada, kalau tidak salah ada yang screening seperti itu. Chatan dijadikan story. Ya, jadi ada beberapa orang yang seperti itu. Chatan dia dengan kawannya dan segala macam dijadikan story WA. Ya, ada yang seperti itu.
Nah, ada juga istilah lain yang namanya privasi paradoks. Fenomena psikologis di mana orang mengatakan mereka sangat peduli tentang privasi. Namun, perilaku mereka menunjukkan sebaliknya. Di mana orang mengatakan mereka sangat peduli tentang privasi, tapi perilaku mereka menunjukkan sebaliknya. Ya. Survei misalnya, saya takut data saya dicuri. Perilakunya adalah dia mengklik I agree pada syarat dan ketentuan aplikasi tanpa membaca dan memakai password 123456. Memposting lokasi rumah di Instagram story. Kalian tahu game geolocation itu enggak? Game tahu ya? Apa namanya? Game apa tuh? Geotek ya. Jadi orang bisa menebak di mana lokasi itu berdasarkan sebuah foto. Jadi clue-nya foto. Nah, jadi orang tuh bisa menebak sepinter itu maksud saya tuh. Mereka tahu ini tiang listrik ini ada di daerah sini. Iya. Nah, maksud saya tuh itu salah satu bukti nyata bahwa hanya bermodalkan sebuah foto saja orang bisa tahu lokasi rumah kalian di mana. Apalagi sudah ada identitas tertentu yang menunjukkan, apalagi pas kalian foto depan rumah ada tulisan nama perumahan kalian, bloknya berapa, udah selesai. Ya. Nah, psikolog harus menyadari bahwa klien mungkin tidak sadar akan resiko privasi mereka sendiri. Nah, tugas kalian untuk mengedukasi. Tapi sebelum mengedukasi orang, edukasi diri kalian dulu. Gunakan password yang tidak berurutan. Jangan gunakan password terkait dengan data privasi kalian, tanggal lahir, tanggal jadian, ya momen-momen, event dan segala macam itu tidak dianjurkan. Karena itu sedikit berbahaya untuk dieksploitasi orang datanya. Kemudian konsep data minimization. Prinsip etika data modern, kumpulkan data sesedikit mungkin hanya yang dibutuhkan. Jangan meminta nick jika hanya butuh nama panggilan. Ya, jangan meminta akses lokasi GPS jika aplikasinya hanya untuk tes IQ saja. Dulu pernah ada sebuah aplikasi kalkulator, tapi dia meminta akses kontak, lokasi, file kalian. Nah, ternyata aplikasi itu bukan hanya aplikasi sederhana, sebuah aplikasi kalkulator saja, tidak. Tapi itu aplikasi untuk meremote handphone kalian agar bisa full akses. Kontak kalian diambil, data kalian diambil, itu bisa diakses semua. Nah, beberapa kasus yang terjadi yang sempat viral kemarin, duit di rekeningnya hilang, duit nasabah. Ya, katanya banknya bocor. Nah, pas ditelusuri ternyata bukan dari sisi server banknya, tapi dari sisi nasabahnya. HP-nya ini nginstal aplikasi tidak terkeruan di dalam HP yang ada mobile bankingnya. Nah, jadi dia nyerangnya dari sisi nasabah. Makanya kalau kalian sembarangan menginstal aplikasi, ya hati-hati. Apalagi kalau misalnya ada aplikasi yang kalian merasa itu tidak pernah kalian install, cepat-cepat di-uninstall. Ya, siapa tahu itu aplikasi untuk monitoring kegiatan yang ada di HP kalian. Nah, itu bahaya. Nah, sesi yang kedua, kalau tadi etika profesi, yang kedua sesi payung hukum, regulasinya. Hukum yang mengikat psikolog, ada hukum apa aja? Pertama, standar global, GDPR dan HIPAA. Meski kita di Indonesia kita perlu tahu dan standar dunia karena banyak aplikasi yang kita pakai mengikuti standar ini. Pertama, pakai GDPR, General Data Protection Regulation di Eropa. Hukum privasi paling ketat di dunia, memberikan hak penuh pada pengguna untuk mengontrol data mereka. Atau pakai Health Insurance Portability and Accountability Act Amerika, ya, khusus untuk data kesehatan medis dan psikologis. Aplikasi telekonseling seperti Zoom for Healthcare harus HIPAA compliant, standar keamanan tinggi. Kalau di Indonesia kita pakai Undang-Undang PDP, ini yang baru kemarin. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ini adalah kitab suci baru. Wah. Bagi pengelola data di Indonesia termasuk psikolog, biro psikologi dan RSJ. Ya. Ada RSJ juga. Ada sanksi pidana dan denda miliaran rupiah bagi yang lalai membocorkan data. Jangan lupa ada belakangnya kalau ada wa. Kalau ada uang dalam. Kalau tidak ada uang dalam tidak bergerak ini. Ya.
Jenis data dalam Undang-Undang PDP, mana tadi? Nah, jenis data dalam Undang-Undang PDP ada 2, data pribadi umum, ya. Jadi Undang-Undang PDP itu membagi data menjadi 2. Psikolog berurusan dengan jenis yang paling beresiko. Pertama, data pribadi umum, nama lengkap, jenis kelamin, keluarga negaraan, agama. Yang kedua, data pribadi spesifik, sensitif, data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan terakhir catatan psikologis masuk di sini. Ya. Implikasinya, kalau Biro Psikologi wajib menerapkan standar keamanan yang lebih tinggi daripada toko online biasa. Ya, karena ini menyangkut dengan aib seseorang. Ya, berat tugas dan tanggung jawab kalian itu. Ya. Kalau data kesehatan, dia ini pernah diare misalnya. Dia ini pernah sakit gigi. Dia ini pernah mencret misalnya. Itu biasa, sakit biasa. Tapi kalau terkait dengan aib seseorang, dia pernah trauma karena cyberbullying misalnya. Dia pernah kena trauma karena hal yang lain. Nah, ini menyangkut aib seseorang nih. Ya. Yang orang rapat-rapat menutup aib itu agar tidak double trauma. Karena datanya bocor, itu bisa disalahgunakan. Hak subjek data klien Anda berdasarkan Undang-Undang PDP, klien Anda berhak 1. Mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data. Jadi klien itu berhak tahu untuk apa data itu dipakai. Ya. Yang kedua, melengkapi dan memperbarui data yang salah, mengakses data dirinya, menghapus, mengakhiri data pribadinya, dan menarik kembali persetujuan yang telah diberikan jika dibutuhkan. Jadi klien berhak ini, kelima ini. Ya. Nah, peran pengendali dan pemproses data dalam praktik Biro Psikologi, ya. Pengendali data itu Biro Psikologinya pihak yang menentukan tujuan dan kendali atas data, bertanggung jawab penuh secara hukum. Makanya kalau kalian membagikan misalnya foto KTP, ya. Kalau kalian membagikan foto KTP langsung di-share saja atau bagaimana? Biasanya. Misal nih, ada foto KTP. Ya, ini kartu KTP. Nah, ini foto kamu di sini. Di sini kan fotonya? Nah, ini data. Ini tanda tangan. Nah. Kalau orang umum, orang awam, biasanya akan membagikan langsung foto KTP-nya. Cekrek, kirim. Nah, untuk menghindari penyalahgunaan data dan bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data, sebelum dibagikan, usahakan diedit terlebih dahulu menggunakan suatu aplikasi dan berikan watermark. Kalau saya biasanya ditaruh di sudut sini. Nah, misal KTP ini saya dipergunakan untuk mendaftar perkuliahan di Universitas Bina Dharma dengan admin siapa, sebutkan di situ. Ya, saya taruh, tapi jangan lebih terang daripada teks yang ini, biasanya saya abu-abukan, tapi masih tetap terbaca. Jadi kalau misalnya KTP ini tersebar, watermarknya tetap ada, dan kita bisa minta pertanggungjawaban dari yang menyebarkan ini. Jelas ya? Jadi kalau apapun itu bentuk dokumennya, yang sensitif, foto SIM, KTP, KK, usahakan diberi watermark terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Bisa, makanya jangan ditempatkan di yang kira-kira mudah dihapus. Misal, kalau KTP kan ada apa sih di belakangnya tuh, kayak watermark juga. Nah, jadi kalau watermark di dalam watermark, kalau dihapus yang ini kan jelas tuh di sana. Paham ya? Kelihatan kalau itu tuh ada watermarknya. Tapi kalau ini tempat di sini tuh putih polos, kalian taruh tulisan, ya tinggal diedit, hilang. Tanpa bekas gitu. Tapi kalau ada watermarknya aman. Makanya ditempatkan yang kira-kira kalau dia dihapus itu akan merubah bentuk asli daripada suatu file itu. Nah, jadi usahakan seperti itu. Ya, namanya bentuk ikhtiar. Kalau misalnya memang betul-betul ada yang betul-betul menghapuskan watermarknya, ya apa boleh buat. Tapi biasanya kalau data bocor,
rajinnya nuwung itu nak ngapusin dulu watermarknya. Ya? Iya. Nah, biasanya seperti itu. Atau ada punya kartu mahasiswa, pinjam sebentar KTM-nya? Boleh? Ya, nggak apa-apa. KTM atau terserah. Saya pinjam sebentar. Nah, boleh. Nah, ini pun kan ada backgroundnya ya di belakang ini ya. Ada background. Kalau misalnya di share, kalian bisa tempatkan di bawah sini atau di tengah-tengah sini juga bisa. Tapi ya warnanya agak sedikit buramkan. Ya, retensinya jangan lebih terang daripada teks yang ada di atasnya. Ya, atau di sudut sini. Kalau saya biasanya di bawah sini KTP. Gitu. Jadi sesuai dengan untuk watermark saja agar kita tahu bahwa data ini dikirim untuk si kebutuhan ini. Ya. Kalau fotokopian aman ya, fotokopian paling-paling juga tercecer, kena banyu hancur. Tapi kalau digital nggak baca tuh hancur. Dihapus pun masih bisa dikembalikan. Nah, siklus hidup data Anda bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Dari collection saat mengambil data, wawancara atau tes, saat menyimpan di hard disk atau cloud, kemudian saat menganalisis membuat laporan, transfer saat mengirim laporan ke klien via email atau WhatsApp, dan disposal saat memusnahkan data setelah 5-10 tahun retensi. Pernah ada kalian lihat di Instagram atau di TikTok itu tumpuan skripsi ya, suatu universitas itu ya dikiloi. Ya, di dalam skripsi kan ada data-data sensitif. Nama, tanggal lahir, nama orang tua, ya. Data-data seperti itu. Nah, jadi usahakan kalau terkait dengan data, minimal koyakkan dulu datanya, bakar. Ya, jadi kalau data-data sensitif itu bagusnya dibakar. Nah, kalau dibuang ditanam, yo butuh waktu dia peleburan ke tanah. Ya kalau nak cepat bakar dulu lah. Ya. Risiko pengiriman laporan. Nah, ini juga. Ya. Kebiasaan buruk yang sering terjadi mengirim laporan psikologis detail PDF melalui WhatsApp tanpa password. Ya, ini bahaya. Ngirimkan file psikologis seseorang dalam bentuk PDF ke klien tidak pakai password. Resikonya, misalnya HP klien hilang. Nah, atau WA disadap, ini mungkin kemungkinan kecil. Atau file terforward ke grup yang salah. Nah, ini yang kebanyakan. Agak ke grup, agak ke orang lain yang tidak berhak untuk mengakses file itu. Nah, tapi kalau pakai password, walaupun kesebar di grup, aman, mereka tidak bisa bukanya. Ya. Tahu cara mengunci password? Tahu cara mengunci password? Tahu ada cara mengunci password, mengunci PDF? Pakai Word, itu Word. PDF bisa. Yang Pak ajarkan kemarin kan Word, bukan PDF. Ya kan? Bisa nggak? Kenapa? Grogi ya aku, belum ngopi sih. Solusinya, enkripsi file PDF dengan password misal tanggal lahir klien. Ya, kirim password melalui saluran berbeda, misal filenya di email, passwordnya di WA. Ya, nah gimana caranya? Coba kita demonkan. Demonstrationkan untuk mengunci file daripada, anggaplah ini sebuah file Word. Misalnya ya. Nah, saya buat baru data rahasia. Nah, ini misalnya data rahasia. Ketika akan saya ekspor dalam bentuk PDF. Nah, ini PDF nih. Kita pakai option, ada nggak di sini passwordnya? Nah, encrypt the document with a password. Hah? Ya kan? Oke. Passwordnya misalnya tanggal lahir 1234 misalnya. 1234. Oke. Oh, minimal 6. 123456.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh saja. Taruh di download, saya simpan database publish. Tunggu sebentar. Dia generate. Belum muncul. Ini lagi memorinya udah mulai penuh, jadi perlu memikir lebih lama dia. Nah, nanti biarlah dia buka sendiri nanti. Ya, ini lagi loading. Ini nggak bisa diklik juga ini. Nah, itu muncul ya. Dia minta password dulu sebelum dibuka. Berapa passwordnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru kebuka PDF-nya. Ini kalau misalnya saya tutup, yang Word nggak usah disimpan lagi, karena kita kan butuh dalam bentuk PDF-nya kan. Ini kita tutup tanpa save, don't save. Jadi ketika saya buka PDF-nya, data rahasia ini, ketika saya klik, nah dia minta password. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Baru kebuka PDF-nya. Nah, itu cara kuncinya. Jadi buka di Word, kemudian pilih export to, pilih ekstensinya dalam bentuk PDF. Sebelum di save, pilih option centang passwordnya. Ya, jadi di encrypt. Nah, baru itu bisa dibagikan ke orang lain. Nah, kemudian apa sanksinya kalau misalnya pelanggaran undang-undang PDP? Ya, sanksi administratif denda hingga 2% dari pendapatan tahunan. Sanksi pidana mengumpulkan data pribadi secara tidak sah, itu penjara maksimal 5 tahun atau denda 5 miliar. Membocorkan data pribadi dengan sengaja, penjara maksimal 4 tahun atau denda 4 miliar. Nah, sebagai calon profesional Anda harus paham risiko hukum ini. Jadi kalau kalian buka biro psikologi yang pendapatannya belum besar, diminta pula denda administratif 2% dari pendapatan tahunan, terus pidana pula, ya, penjara, denda, ya habis duit kamu. Baru terkait dengan data. Ya, jadi usahakan ingat tadi data klien itu harga mati. Nah, studi kasus dan ancaman. Kita lihat studi kasusnya. Kita belajar dari kesalahan orang lain. Studi kasus pertama Cambridge Analytica tahun 2018. Skandal penyalahgunaan data psikologis terbesar dalam sejarah. Apa yang terjadi? Sebuah perusahaan konsultan politik mengambil data 87 juta pengguna Facebook. Ya, metodenya menggunakan kuis kepribadian sederhana. This is your digital life untuk memanen data profil psikologis. Pelanggaran data tersebut digunakan tanpa izin untuk membuat profil psikografis guna menargetkan iklan politik yang memanipulasi emosi pemilih dalam pemilu Amerika Serikat. Ya. Nah, pelajarannya dalam psikologis kepribadian adalah senjata yang kuat jika jatuh ke tangan yang salah. Nah, jadi kalau kita pikir untuk apa Pak, kan ya hanya data 87 pengguna Facebook. Ya. Permasalahannya adalah dari 87 pengguna Facebook ini orang bisa memetakan daerah. Nah, sama seperti ini ya. Kalau kita mau buka usaha, orang kan survei dulu. Saya bagusnya buka cabang di mana ya? Buka cabang di Pelaju kah, Jakabaring kah, atau di Bukit kah, atau di Sekojo, atau di Demang. Nah, oh ya, Simpang Limo. Mas Krebet. Oke, nah di mana lagi? Nah, kalau misalnya orang itu mau buka cabang, itu biasanya dia memetakan demografinya dulu. Oh, daerah ini dominan untuk konsumsinya yang tinggi. Nah, kenapa? Karena di daerah ini banyak sekolah misalnya. Ya, kalau misalnya buka kos-kosan di Pelaju ini, cepet. Kenapa? Karena banyak kampus, banyak sekolah. Ya. Atau misalnya kalian mau buka usaha kuliner di depan Bina Dharma misalnya. Ya, sudah ada Hot Wheels ya. Nah, itu cukup berpotensi karena di depan kampus. Ya, atau wilayah tempatnya padat
penduduk yang berlalu lalang lah, anggap katakanlah demikian. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Pengiklannya juga demikian. Termasuk juga kalau misalnya Pak mau mengiklankan tentang kursus saya, tempat kursus saya, itu biasanya saya sudah tahu dulu nih target saya siapa, marketnya, radius berapa kilo yang akan kena iklan. Oh, saya ambil misalnya 5 kilo. 5 kilo dari titik inet itu dapat semua iklannya. Lebih dari 5 kilo tidak dapat iklan. Jadi itu bisa disetting. Nah, jadi kalau data itu penting sekali ya, makanya data itu sangat krusial. Bisa dimanfaatkan dan bisa dimaksimalkan. Studi kasus yang kedua. Vastaamo Finlandia tahun 2020. Mimpi buruk setiap psikolog. Apa yang terjadi? Server pusat terapi psikoterapi Vastaamo diretas. Data bocor, catatan sesi terapi sangat detail dan sensitif dari 25.000 pasien dicuri. Modusnya, hacker memeras pasien secara langsung via email, bayar Bitcoin atau catatan terapi Anda akan kami sebar di internet. Rahasia atau aibnya trauma. Dampaknya ya trauma ulang bagi pasien. Bagi perusahaan ya bangkrut. CEO dipidana karena lalai menjaga keamanan server. Ya, terlihat sepele. Ya. Tapi perusahaan bisa bangkrut tuh. Dan data kalian bisa dimanipulasi orang. Ya. Kan senjata terkuat itu kan aib orang lain. Masih ingat Agus Buntung? Ya. Kenapa dia bisa memanipulasi korbannya? Karena beberapa saya baca di artikel itu karena dia sudah dapat aib calon korbannya terlebih dahulu. Jadi dia tuh sudah megang kartu as. Nah, kalau kau tidak melakukan apa yang aku suruh, kartu as kau sebar. Nah, itu. Ya. Apalagi cewek yang mudah kebawa suasana. Takut, cemas, ya kan? Nah, jadi sangat beresiko. Nah, ancaman yang pertama, social engineering, phishing. Hacker jarang meretas sistem yang canggih, mereka meretas manusianya. Kalau kami anak komputer biasanya nyebut dulu soceng. Teknik apa yang paling gampang dilakukan dan efektivitasnya itu tinggi? Ya social engineering. Contohnya cak mana Pak? Misal cak ini. Misal HP Pak ini ketik kuota. Misal, tolong guys, boleh tidak aku lihat ini minta passwordnya sebentar, tethering. Aku nak ngirim file ini dulu, misalnya. Oh boleh, aku udah lihat kok, kirim tuh, dikasih tuh. Nah setelah dikasih, kan kayaknya kan tidak sewaktu-waktu langsung digantinya passwordnya. Saya ekspor tuh password wifi-nya, saya ambil, saya connect ke laptop, saya download film di sini, misalnya. Nah ini teknik social engineering namanya. Seperti ini tadi. Atau kalian ke sekolah, pintu gerbang ditutup oleh satpam. Pak, lah ngerokok belum Pak? Nah Pak, ngerokok dulu Pak. Nah, lanjut rokok misalnya kan. Aku ini telat tadi tuh udah lemak perut Pak, sakit. Boleh dah Pak, masuk Pak sekali-sekali Pak. Nah, ada kelemahan kan? Satpam lah lanjut rokok sebungkus. Sudahlah aja lah, lain kali jangan telat deh. Ya. Ini disebut dengan teknik social engineering. Ya. Teknik social engineering. Sama halnya juga dengan manusia. Ya. Klik ini dong. Bantu like, comment, share. Linknya ternyata phishing. Itu aku postingnya di Facebook ya. Nah, pas dibuka link memang betul-betul link Facebook, tapi dia minta login dulu. Secara sadar kalian memasukkan username dan password kalian. Padahal itu bukan Instagram asli. Hanya mirip, tampilannya mirip saja dengan Instagram asli. Login, username masuk, password masuk, jebol. Nah, itu teknik social engineering. Ya, phishing itu mancing. Memancing orang untuk melakukan tindakan yang kita suruh tanpa dia sadari bahwa dia tuh terkena tindakan social engineering. Ya. Nah, phishing contohnya email palsu yang mengaku dari admin Google, bank, HRD meminta Anda login di link palsu. Ya. Konteks psikologinya, psikolog mungkin menerima email, dokumen pengadilan klien X butuh tanda tangan segera, klik di sini. Karena panik, terburu-buru, psikolog mengklik dan passwordnya dicuri. Jadi penting agar tidak, apa sih istilahnya tuh? Panikan.
Ya, berusaha tetap tenang, baca dulu. Oh ini benar dah. Pas orang ngirim file audio, tiba-tiba di belakangnya APK. Nah, nginstal aplikasi di HP itu bahaya. Ya. Ancaman yang kedua, insider threat, ancaman orang dalam. Nah, ini yang susah. Karyawan atau admin biro yang kecewa lalu menyalin database klien sebelum resign. Lalu datanya diperjualbelikan. Ya, biro bangkrut, dituntut karena penyebaran informasi rahasia klien. Ya, sisip dikit yang punya dikurung. Staf admin yang tidak sengaja membocorkan data karena kekurangan pelatihan. Psikolog yang membicarakan kasus klien di kantin atau media sosial tanpa sadar menyebut detail yang bisa diidentifikasi. Jadi di Google Form pendaftaran siswa INET itu ada beberapa instrumen yang sangat sensitif. Contohnya foto KTP dan foto kartu keluarga. Itu untuk pemberkasan pelaporan ke Dapodik. Nah, yang bisa mengakses itu hanya saya pribadi. Admin hanya bisa melihat informasi umumnya. Nama, kelas yang dia pilih. Tapi terkait dengan folder ini, itu hanya saya mengakses. Nah, karena terkadang siswa itu nanya, ini aman enggak, Kak? Nah, jadi saya bisa pastikan aman, karena hanya saya yang mengaksesnya itu. Admin atau anak magang atau siapapun tidak punya akses. Jadi kalau misalnya admin nanya, Pak ini cak mana cara buka file ini? Untuk apa kau? Ngapain kau nyimak kartu mereka, kartu keluarga atau KTP mereka? Gitu. Ya kan kadang-kadang orang tuh kepo ya, apa dia kakak dia, berapa keluarganya misalnya. Nang ngajak santunan ya lo. Ada orang seperti itu. Ya. Nyimak foto KTP-nya, ternyata tidak punya akses. Gitu. Nah, takut disalahgunakan untuk pinjol. Ya. Makanya hak aksesnya hanya satu orang, yaitu saya. Ya. Kemudian ancaman yang ketiga, re-identification big data. Meskipun nama klien dihapus, data masih bisa dilacak balik. Ya. Contoh, data pria 35 tahun tinggal di kota kode pos ya, tinggal di kode pos X, profesi dosen SI, punya riwayat depresi misalnya. Jika digabungkan dengan data publik lain, LinkedIn, Facebook, identitas pria tersebut bisa ketahuan. Jadi pelajarannya menghapus nama saja tidak cukup untuk big data. Ya, apalagi sudah ada ya kode tinggalnya, riwayat segala macam. Ya. Nah, jadi bahaya. Nah, sekarang kita coba diskusi skenario sekolah. Skenario-nya adalah Anda adalah seorang psikolog sekolah. Terus kepala sekolah meminta data daftar siswa yang pernah konseling ke Anda beserta masalahnya dengan alasan untuk memantau kedisiplinan dan mencegah tawuran. Pertanyaannya, apakah Anda akan memberikan data tersebut? Dan bagaimana Undang-Undang PDW pada Kode Etik Psikologi menjawab ini? Apa solusi jalan tengahnya? Siapa yang bisa jawab? Gimana menurut kalian? Kalau kalian di posisi ini, ayo gimana kalau misalnya kalian guru BK nih, kasusnya guru BK, kepala sekolah minta data, minta dong data-data siswa yang pernah konseling sama kau, ya terkait dengan permasalahan yang mereka hadapin. Jadi menurut kalian akan memberikan data itu atau tidak? Apa Salsa? Mungkin kalau saya kan nggak bakal kasih seluruh data ke mahasiswa. Kalau tujuannya cuma untuk memantau kedisiplinan dan mencegah tawuran, mungkin data anak yang bandel aja, yang pernah masuk BK karena kasus yang serupa kayak tawuran gitu. Mungkin itu datanya yang dikasih. Tapi data yang dikasih itu cuman permasalahan dia masuk ke BK aja. Dia tanpa latar belakang keluarga atau apa. Ya, jadi tapi tetap kalian beritahu beserta masalahnya dong. Ya masalahnya yang kalau kepala sekolahnya kan menangkap kedisiplinan yang sudah tawuran. Jadi mungkin masalahnya yang difilter aja yang anak-anak yang pernah mengalami masalah itu aja. Ya, memantau kedisiplinan dan mencegah tawuran saja ya. Nah, yang lain nggak usah dikasih. Yang lain nggak usah kasih. Kalau dia minta yang lain? Nggak boleh. Karena yang konseling juga kasusnya kan bukan hanya maksudnya kalau siswa yang konseling kan Ya kalau misalnya kepala sekolah itu memaksa, gimana cara kalian menjawabnya?
Kan dia punya power nih, kekuasaan. Aku kepala sekolah loh. Kan itu masih berkaitan dengan privasi ya, dimana kan kalau privasi itu bukan hanya ke kita aja sebagai psikolog, sebagai tutor TK, tapi juga harus ada hak siswanya juga mau Kalau lebih maksa viralin. Viralin ya, oke. Iya, diviralkan. Bapak udah ngambil data ini atau aku viral ke Pak Amang? Oke, bagus. Ya, jadi jawabannya adalah menolak memberikan detail masalah atau rahasia ya. Hanya memberikan data agregat atau statistik, atau hanya memberikan rekomendasi umum tanpa menyebut nama, kecuali ada ancaman nyawa. Oke, kita lanjutkan diskusi lagi. Ya. Sharenting namanya, fenomena sharenting. Banyak orang tua memposting foto atau video anak mereka yang sedang tantrum atau bermasalah secara psikologis di medsos demi konten edukasi atau curhat. Apakah ini melanggar privasi anak yang belum bisa memberi konsen, dan bagaimana dampak bagi anak di masa depan jejak digitalnya? Ayo, gimana? Dan apa Dan? Yang jelas ini ya melanggar ini apa? Melanggar apa? Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Melanggar privasi anak. Melanggar privasi anak. Terus apa dampaknya bagi anak? Ya, soalnya kan ini anak sendiri Pak. Mau di post ini Pak, saya kan. Nanti lihat orang. Sudah. Rasa? Apa? Menurut saya sih melanggar sih Pak. Ya, melanggar memang, melanggar privasi anak. Kenapa melanggar? Misalnya kayak kalau misal pas anaknya besar kan, terus tiba-tiba ketemu orang yang pernah ngeliat dia kayak tantrum gitu, diceritain. Oh, diceritain ya. Malu gitu. Malu Pak. ya. Oh, kau ini pas kecil lo ngumpul ya. Iya Pak. Itu ya. Jadi bahan pembulian ya. Kemudian Pak. Ya. Jadi dampaknya jangka panjang si anak ya. Apalagi misalnya akun itu sampai ibunya jadi selebgram. Ya, se-Indonesia tahu. Nah, ditakutkan ya itu salah satunya. Pertama, itu akan jadi jejak digital si anak ke depannya. Yang kedua, maaf ngomong tuh di luar kan ada banyak predator ya. Pedofil. Jadi ya kita tidak tahu jalan otak dia tuh cak mano gitu loh. Ketika melihat anak-anak itu kan. Jadi jangan sampai keluarga kita menjadi korban. Oke, kita lanjut sesi yang keempat, best practice. Bagaimana pencegahannya? Nah, ini kemarin sudah Pak ajarkan. Strong password, pertahanan pertama dan termudah. Buat password jangan gunakan tanggal lahir, gunakan pasfrase. Nah, kalimat panjang, contoh, kucing merah makan sate di Bali. Ya. Kenapa ini direkomendasikan? Karena server itu untuk menjebolnya akan susah. Ya. Atau memakai multi-factor authentication, wajib aktifkan ini di email, cloud, dan akun medsos biru. Artinya, untuk login butuh password plus kode OTP app Google Authentication atau Authenticator. Jadi kalau passwordnya tahu, dia tetap tidak bisa login. Karena dia harus minta kode verifikasi dulu dari HP. Ya. Nah, sekarang kan banyak kasus seperti itu. Ya. Jadi aktifkan two activator. Ya. Yang kedua, selain strong password, enkripsi. Ubah data menjadi kode acak yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. Aktifkan BitLocker Windows atau file vault ya, Mac di laptop kerja. Jika laptop hilang atau dicuri, data klien di dalam tidak bisa diambil. End-to-end encryption, gunakan aplikasi chat yang aman, WhatsApp misalnya, atau Signal untuk komunikasi sensitif, hindari SMS biasa. Tapi sekarang lah jarang pakai SMS ya. Pakai WA lah minimal. Pakai Telegram. Ya, Telegram lebih secure lagi. Ya. Kemudian pemisahan perangkat.
device version. Idealnya jangan campur HP atau laptop pribadi buat main game, download film ilegal. Siapa yang nggak download film ilegal? Tapi zaman sekarang ngapain download film lagi kan? Netflix murah, WTV, iya log segala macam. Kalau dulu mungkin ya. Sekarang kan, iya sekarang udah banyak sekali aplikasi yang memberikan film-film gratis gitu yang bisa ditonton. TikTok pun sudah bisa sekarang. Dracin. Ya, Dracin itu di TikTok tuh bisa share, satu akun tuh bisa di-share banyak tuh. Ya. Kebiasaan memplesetkan ya. Ini Dracin ya. Risiko malware dari aktivitas pribadi bisa menular dan mencuri data klien. Nah, tapi kebanyakan sekarang dia udah kasih laptop, bawa laptop kantor ke rumah, nonton, gawekan di rumah. Dia udah kasih HP yang bagus, bawa HP kantor. Gitu. Jadi solusinya ya biro itu jangan beli HP untuk admin lebih bagus daripada HP adminnya. Ya. Jadi kalau HP admin Android jangan dibeli ke iPhone untuk HP admin, ya, kayaknya dibawanya balik. Ya, pakai pipo. Nah, oke lanjut. Yang keempat, data hygiene, backup rutin. Jadi simpan cadangan data di hard disk eksternal offline untuk antisipasi serangan ransomware, update software, selalu update Windows, dan pemusnahan, hancurkan berkas fisik dengan ini penghancur kertas itu ya. Hapus file digital secara permanen, bukan sekedar masuk recycle bin. Nah, gimana caranya menghapus file secara permanen tidak masuk ke recycle bin? Gimana caranya? Caranya gampang, sebelum menghapus tekan shift pada keyboard. Jadi kalau mau menghapus file, misal gini ya. Coba saya cek dulu, jangan-jangan ada rahasia di sini. Coba saya cek dulu ya. Ada data sensitif enggak? Oh, enggak aman. Enggak ada aman. Nah, misal seperti ini. Saya mau menghapus, nih ada foto alumni Inet Komputer. Ini kalau saya delete atau tekan delete atau saya klik kanan dan delete, ya. Delete nih, delete. Dia masuk recycle bin. Nah, kotak sampah. Tuh, ada di sini. Ini bisa saya restore, balik lagi. Nah, gimana caranya agar tidak masuk ke recycle bin? Tekan shift di keyboard, sebelum di delete tekan shift, ada SHIFT ya di keyboard. Ya, siapa tahu tidak tahu ejaannya. Tekan shift. Nah, tutur dah. Tekan shift lalu tekan delete. Ya, delete. Nah, muncul seperti ini dan oke. Nah, sekarang kita buka recycle bin. Jangan ketik di situ. Yang lain, alumni yang lain. Beda. Ya, tuh. Jadi caranya seperti itu. Untuk menghapus data agar tidak tersimpan di recycle bin. Ya. Nah, itulah rangkuman hari ini. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dipraktekkan ada banyak hal yang bisa dipraktekkan. Ya, kalau kita lihat apa ya yang bisa diangkat untuk praktik biar kalian agak sedikit smart lah. Prinsip tantangan sekarang disimpan di iCloud. Tadi sudah saya ajarkan ya, terkait KTP sudah. Kemudian ini tidak. Oh, di materi berikutnya kalau tidak salah ada banyak prakteknya. Nah, tadi yang ini ya. Jadi kalau ngirim file PDF, usahakan dikunci dulu PDF-nya. Caranya masih ingat? Buka Word, ya. Kemudian ketikkan datanya di sana, nah misal data seperti itu, klik file, export, bukan save ya, atau save as, export, atau di save as, atau ketika mau di save juga, coba ya, saya cek di sini, ada nggak?
PDF. Nah, ini PDF nih. PDF option. Nah, ada. Bisa juga sama. Ya, ketika mau di-save, pilih PDF. Save as type. Ah, tipenya ganti PDF. Terus option encrypt the document with a password. Masukkan di sana. Ya, masukin passwordnya. Jangan langsung disimpan. Kemudian apa lagi yang bisa saya ajarkan? Phishing. Untuk melihat password. Sudah pada tahu untuk melihat password WiFi? Yang dari HP? Dia bohongan. Barcode tahu kan? Tahu kan? Yang jadi WiFi siapa kita keluar ekspor barcode-nya, nanti masukkan ke Google Lens. Nanti dia ke detect seperti itu. Tahu nggak? Tahu kan? Nah, yang nggak tahu lagi bertanya sama Suci. Tahu Suci? Kalau untuk di laptop, nah tapi kalau ini WiFi radius ya, dia tidak perlu masukin password ya mahasiswa ya. Tapi kalau pribadi itu di network and tipe Y. Mau dipraktik ke? Masukin guys. Apa passwordnya guys? 08 kali Pak. Serius? Tuh, sekelas tahu ya. 08 kali ya? Oh itu ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yes kan? Anggaplah itu masuk di laptop ini. Ya? Bener ya? Sebentar. Oh dibatasi. Enggak, saya mau praktek nunjukin gimana cara menunjukkan passwordnya. Kalau lah penuh punya kawan nih, isinya lah overload. Oh tiap hari. Nah ini nih bisa nih. Tapi no internet. Nah jadi buka network and internet setting, klik ya. Oke lihat di sini. Klik logo WiFi-nya, network and internet setting, kebuka yang ini. Nah pilih change adapter option WiFi, klik kanan, properties. Ada nggak di sini? Oh bukan. Ntar klik dulu. Oh ini, sorry bukan klik kanan, tapi klik 2 kali. Klik 2 kali, wireless properties, security, show password. Gitu. Gitu caranya. Jadi kalau kita bagikan password kita ke orang lain, sarannya sih diganti passwordnya. Atau diceng dulu password yang lebih mudah, dikasihkan ke orang itu, setelah itu balik lagi ke password kita yang lama. Apalagi password WiFi misalnya sama dengan password sosmed yang lain, nah itu bahaya. Jadi usahakan diganti dulu yang lebih mudah, misalnya 123. Nah silakan pakai 123. Oh kok mudahnya? Ya memang mudah. Nah setelah itu ganti. Setelah dipakainya orang itu diganti. Ya. Kemudian apa lagi tadi yang belum saya bagikan? Apa yang mau ditanyakan? Tanyalah terkait dengan keamanan data. Tanyalah.